Kalau kita memperhatikan Allah, otomatis Allah bakalan memperhatikan kita. Tapi kalau kita acuh terhadap Allah, ya masa bodoh. Ya, yang penting mah saya kerja udah. Mau nuntut ilmu mau enggak terserah. Ataupun sholat ditinggalin terserah. Ini menunjukkan apaan? Ataupun orang zaman sekarang ngomong apaan? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini hati-hati. Ya, kalau kita tidak acuh terhadap itu semua, maka waliyadzubillah Allah subhanahu wa ta'ala gak bakalan memperhatikan kita. Makanya di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong Allah, maka Allah bakalan menolong kalian. Maksudnya apaan? Kita menjaga agama Allah, kita semangat di dalam menyebarkan di dalam Islam, dakwah Islam, yang dari tenaganya, dari pemikirannya. Dia dakwah memikirkan gimana sih caranya majelis ini maju. Gimana sih caranya dakwah ini biar menyebar. Oh, saya punya pemahaman, punya pemikiran. Di dalam hal itu semua memikirkan tentang Allah, maka Allah bakalan memperbaiki dunia kita. Tapi sebaliknya, ya masa bodoh lah. Yang penting mah saya besok kerja lagi, masa bodoh. Nggak ada sangkut pautnya dengan urusan dunia. Ya ini kan dunia, ngapain yang namanya kita sama-sama mikirin itu semua. Ya udah urusan dunia aja, nggak usah pakai agama-agama. Nih, ini orang yang seperti ini Allah nggak bakalan merespon orang tersebut. Makanya beruntung kita dijadikan orang-orang yang mana masih memikirkan daripada agamanya Allah. Gimana sih agamanya Allah biar berkembang, dakwah biar berkembang. Oh, saya bagian saya bisa di dalam hal tenaga, saya bantu di dalam tenaga. Oh, saya bisanya di dalam pikiran. Oh, saya bisa di dalam media. Oh ya udah, dia mikirin sampai malam, itu bakalan Allah perbaiki daripada urusan dunia kita. Tapi sebaliknya tadi, makanya kata Allah, apabila kalian menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum, maka Allah bakalan menolong kalian. Apa yang ditolong oleh Allah? Segala sesuatu yang kita inginkan, Allah subhanahu wa ta'ala bakalan kabulkan. Makanya bukan sembarangan kita beruntung jadi orang-orang yang mana orang-orang tersebut dipilih oleh Allah untuk mendapatkan daripada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pikirannya dunia, akhirat akhirnya dilupakan. Naudzubillah. Ini orang-orang celaka. Makanya ulama mengatakan wailun libni Adam, celaka untuk anak Adam, ma yusaddiqu rabbah hatta yahlifullahu bi amri rizqih, yang mana dia meyakini adanya Allah tapi dia tidak meyakini apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap Allah, cuma masih ragu tentang rizki. Maka ini adalah orang-orang yang celaka, kata ulama. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq." Fihi salasatu ta'kidat. Kata ulama, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah bersabda, apa? Sesungguhnya dialah yang memberi rezeki, yang mana Allah menekankan. Yang soleh dijauhin. Jadi nggak bakalan hidupnya berkah. Naudzubillah. Ya, makanya kita di dalam Islam tuh apa sih perekonomian Islam tuh? Nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Jadi bukan banyak, ya, sedikit tapi berkah. Ini. Makanya jangan lupain sholat, jangan lupain ngaji. Mau sesibuk apapun di dalam hal urusan dunia kita, jangan sampai berani kita meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Sampai galal imamul masjid di ba'dil musallin. Ada imam masjid berkata sama makmumnya, min ain ta'kul, dari mana ente makan? Apa kata syekh tersebut? Fagala ya syekh, sebentar, sabar, sampai aku mengulang yang namanya sholat. Apa maksudnya?
Kalau ente masih nggak paham ataupun masih ragu terhadap rezeki, bahwasannya yang membagi itu adalah Allah, maka sholat ente ini perlu diulang. Maksudnya apa? Nggak sah. Ente ini ibadah sama Allah, tapi masih meragukan tentang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang mengatakan, jadi ada sebagian solihin mengatakan kalau ente masih ragu terhadap tentang rezeki besok nih saya makan apa, itu sudah mengejek Tuhan kita, udah mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun binatang yang melata kecuali Allah berikan rezeki. Tapi tergantung seberapa tawakal kita sama Allah. Makanya orang-orang soleh itu mereka ibadah rajin. Apa yang mereka tidak punya? Habib Umar kalau di Hadramut itu mobilnya Lexus. Land Cruiser. Land Cruiser itu yang terbaru. Bayangin, padahal Habib Umar gak punya toko, gak punya apa-apaan. Apaan? Ibadah sama Allah. Allah yang bakalan mikirin kita. Allah yang bakalan jaga kita. Tapi kalau jauh, udah kadang ada orang sholat enggak, nutup aurat enggak, belangsak di dunia, belangsak di akhirat, naudzubillah. Nih, susah di dunianya, hutang sana sini, susah banget hidupnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada Allah. Makanya kata Imam Al-Busiri, wa man takun bi Rasulillah nusratuhu intalqahul usdu fi ajami hatal jin. Coba perhatikan orang-orang yang enggak ada Allah di dalam hatinya, ataupun enggak ada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Apa kata Imam Al-Busiri? Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu. Tidaklah ada orang-orang yang bersama Rasulullah, pasti Allah bakalan tolong. Intal kahul usdu fi ajami hatajimi. Walaupun orang tersebut menemui singa rimba yang begitu ganas dalam keadaan kelaparan, singa rimba tersebut bakalan menjadi jinak. Karena apa? Ada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Jadi nggak mungkin orang yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad belangsak. Nggak ada. Orang yang sehari sholawat 100, orang yang sehari sholawatnya 1000, nggak bakalan. Orang tersebut belangsak di dunia, nggak mungkin. Nggak mungkin hajat-hajatnya nggak dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya heran, kok ada seorang muslim bisa belangsak? Kenapa? Orang tersebut lupa terhadap Nabi Muhammad dan terhadap Allah. Udah sholat ditinggalin, nggak tenang hidupnya, nggak bakalan tenang. Makanya celaka, nggak bakalan ada keberkahan, kata saya Mutawalli Asy'arawi, kalau orang yang mana orang tersebut masih mengabaikan panggilan Allah sampai meninggalkan yang namanya sholat, sampai orang tersebut lebih memilih mencari rezeki daripada mendengarkan panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ngojek aja. Allahu Akbar, hayya ala sholah, suruh sholat, masih tetap aja masak, masih tetap aja bikin minuman, masih tetap aja lupa sama Allah, masih di jalan aja. Apa? Orang tersebut di dalam kehidupannya nggak bakalan ada keberkahan. Walaupun hidupnya ratusan tahun, ribuan tahun, kalau ninggalin Allah, melupakan Allah, naudzubillah, gak bakalan ada di dalam keberkahan, di dalam pekerjaannya. Makanya mau sesibuk apapun jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Ya, sayang. Makanya orang-orang soleh itu semakin kuat tawakalnya kepada Allah, maka rezekinya semakin gampang. Lihat yang namanya burung merpati, keluar daripada sarangnya, tempatnya keluar dalam keadaan mulutnya kosong, pulang dalam keadaan tempayung. Diceritakan ada yang namanya Hatim al-Asom, Azza al-Safar, yang mana nih Hatim al-Asom orang soleh. Hatim al-Asom nih mau yang namanya haji, mau haji tapi punya anak, punya istri. Kalau haji, jadi hajinya orang-orang soleh dulu tuh jalan, karena nggak punya bekal. Ya. Kalau yang punya kendaraan pakai ontanya, pakai kudanya. Ini Hatim al-Asom karena wajibnya haji itu wajib juga apaan? Menafkahi yang ditinggalkan. Istrinya wajib dinafkahi, anaknya wajib dinafkahi. Jangan sampai minjem buat haji, cuma lupa anak istri nggak dikasih makan. Ini dosa, nggak wajib. Ya. Nah ini Hatim al-Asom bingung.
nanya sama istrinya, kata istrinya, ya bang, gimana ya? Masa iya saya ditinggalin gak dikasih bekal? Ini makanya perempuan nih susah kalau dicari pendapat tuh nggak benar. Makanya kata Imam Ghazali, termasuk yang nggak boleh diambil pendapatnya siapa? Anak kecil nggak boleh diambil pendapatnya. Yang kedua siapa? Perempuan, nggak boleh diambil pendapatnya. Gimana yang kayak gini? Aduh, jangan deh, nanti aja. Nah, kita harus berbeda pendapat. Makanya nggak bakalan bener satu tempat yang mana tempat tersebut dipimpin oleh seorang perempuan. Ini hadis ada di dalam kitab Mukashafatul Qulub. Bukan saya merendahkan daripada perempuan, bukan. Ya, makanya perempuan dibilang tuh kesaksiannya diterimanya 2, bukan 1. Kalau laki-laki kesaksian diterima 1. Nah, kalau perempuan harus 2 orang, baru dihitungnya 1 laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena akalnya kurang. Ya, makanya akalnya kurang. Kenapa tuh ibadah? Ada yang namanya haid perempuan tuh. Ya. Nih, bukan yang namanya merendahkan, memang itu yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Nanya sama istrinya kayak gitu. Ya, emang istri nih, subhanallah. Makanya bisa tergoyah dari mana? Nabi Adam bisa tergoyah oleh iblis. Bukan karena Nabi Adamnya, karena dibisikin oleh Siti Hawa. Siti Hawa dibisikin sama iblis. Ya. Makanya tergoda. Tuh. Nah, laki-laki tergoda dengan apa? Dengan perempuan. Cewas nih. Bahaya. Ya. Makanya dijelaskan hati-hati dengan nisfiddin. Setengah agama. Apa setengah agama tersebut? Menikah. Kalau laki-laki belum menikah, belum sempurna. Makanya dibilang, kata ulama, orang yang menunda nikah itu orang ahli fajir, ahli maksiat. Hati-hati. Ya. Nunda-nunda nikah. Aduh, ini belum ahli maksiat ente. Bahkan kalau udah siap, udah bismillah. Benar enggak? Tunggu apa lagi? Nunggu mapan nanti sampai umur 70 tahun belum mapan-mapan. Ya. Makanya nikah. Nih perempuan. Akhirnya nanya sama anaknya, dilihat sama anaknya karena anaknya orang soleh. Benar enggak? Anak perempuannya ditanya, "Wahai bapak, apa yang merisaukanmu?" Kata anak tersebut, "Iya, saya pengen haji, cuma saya nggak punya yang namanya bekal buat ente jajan, buat ibu ente jajan, gimana?" Apa kata nih anak? "Wahai bapak, sekarang yang memberikan rezeki itu bapak apa Allah? Allah yang memberikan rezeki. Ya udah bapak jalan." Karena anaknya yang solehah, akhirnya nih bapaknya jalan orang soleh. Terus al-muta'allu ma'anas na'ishu ila hatihi. Ada hadza ghaibun la ya'lamuha illallah. Dia punya bekal apa-apa. Modal tawakal udah sama Allah. Sampai ada satu ketua kabilah di situ dalam keadaan sakit. Ketua kabilah tersebut dalam keadaan sakit, kata orang-orang, wahai ketua kabilah, di antara kita ada yang namanya Hatim al-Asom, orang soleh. Coba minta doa sama Hatim al-Asom. Akhirnya minta doa sama Hatim al-Asom, dikasih air, akhirnya sembuh. Apa kata ketua kabilah tuh? Ente selama perjalanan ini sampai ente pulang, saya bakalan kasih yang namanya ente dengan kecukupan. Jadi ditanggung nih Hatim al-Asom. Akhirnya Hatim al-Asom mikirin, alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan rezeki kepada saya. Akhirnya Hatim al-Asom mikirin, ya Allah, gimana keluarga saya? Saya udah ditanggung oleh nih ketua kabilah, tinggal keluarga saya. Sampai hari pertama ibunya nahan lapar sama anak-anaknya. Hari kedua lapar yang begitu dahsyat, sampai hari ketiga begitu dahsyat. Apa kata ibunya? Gara-gara ente nih. Gara-gara ente nih sekarang kita dalam keadaan kelaparan. Nih anak ketawa. Ketawa nih anak. Bingung ibunya. Orang lagi kelaparan, ente malah ketawa. Gak lama dari itu ada yang ngetok. Assalamualaikum. Dia ketok. Ya, ada apa? Ini saya Perdana Menteri dari seorang raja, yang raja ini lagi lewat tempat ente dalam keadaan kehausan. Pengen minta minum. Dikasih tuh. Raja dibawa sama Perdana Menteri, dikasih air. Sampai rajanya minum semua. Perdana Menteri mengatakan, saya belum pernah meminum air yang lebih segar daripada ini. Akhirnya kata rajanya, sekarang kita kasih nih yang ngasih air,
dengan yang namanya dulu yang pakai sabuknya dari emas. Jadi dikumpulin tuh sabuk sampai begitu banyak, sampai dikatakan nih hadiah, kata Perdana Menteri, nih hadiah dari raja dan para pengikut raja. Sampai kata nih Perdana Menteri, kan ente nggak bisa nih jual, mendingan saya beli, saya berikan harta kepada engkau. Akhirnya dikasih harta. Udah dikasih harta, baru diem ibunya. Nih anak nangis. Nih anak nangis. Kata ibunya, ente nih kenapa sih? Tadi waktu kelaparan ketawa, sekarang udah kita bisa beli makan banyak, mau apa aja bisa. Ente nangis. Apa kata ini anak? Wahai ibu, tadi ente mengatakan gara-gara, tuh liatin, gara-gara bapak ente berangkat, kita kelaparan. Apa kata nih anak? Wahai ibu, sekarang saya tanya, yang ngasih rejeki itu bapak atau Allah? Kata si ibu, yang ngasih rejeki ya Allah. Ya, hilang yang memberikan rezeki ataupun yang ngasih rezeki hilang, yang wa amma razaq fa huwa muqim la yadun. Kata nih anak, yang makan rezeki itu pergi, yang makan rezeki, maksudnya bapaknya yang makan rezeki juga. Tapi yang memberikan rezeki Allah tetap ada sama kita. Terus kenapa ente sekarang, yang namanya sekarang ente nangis? Kenapa? Kata tuh anak, lihat kemurahannya Allah. Kita baru sebentar lapar, langsung Allah memberikan rezeki kepada kita. Subhanallah. Makanya tuh lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa, tawakal sama Allah. Semakin kuat tawakal, maka rezeki semakin deras sama kita. Nih, salah satu sebab kita tawakal sama Allah. Mana? Ngaji, istiqomah. Mau kayak gimana pun ngaji, Allah bakal mikirin kita. Tapi kalau jauh dari Allah, naudzubillah, gak bakalan ada keberkahan di dalam rezeki kita. Nih, lihat cerita Hatim Al-Asam. Sampai kaya gara-gara apaan? Udah tawakal sama Allah. Keluarganya tawakal. Kalau sekarang mah ngomel. Istri tinggalin. Ente kira kita dikasih makan batu? Zaman sekarang kasih makan dedak. Ente kira anak kuda? Ini orang-orang soleh dulu ya. Makanya semakin kita tawakal kepada Allah, maka Allah semakin akan memberikan rezeki kepada kita. Makanya nih, intang surullaha yang surkum. Ente punya majlis, ente punya keistiqomahan di dalam hal itu, teladani, maka Allah bakalan nolong kita. Coba lihat orang-orang yang di dalam kehidupannya mikirin Allah, nggak mungkin di dunia susah, nggak mungkin yang namanya pekerjaan dia nggak diberkahin sama Allah Subhanahu. Gaji kecil, cuma karena berkah Allah cukupkan. Tapi sebaliknya orang mikirin dunia terus. Makanya kata Imam Syafi'i, innallahi ibadan fatana. Innallaha ibadan futana, talakud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salahal a'mal fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mana hamba-hamba tersebut hamba-hamba yang cerdas. Mana hamba-hamba yang cerdas? Tolakud dunya wa khauful fitnah. Mereka nggak mau terhadap dunia, jabatan nggak mau, sama harta, sama dunia nggak mau. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Karena mereka mengetahui apa yang mereka ketahui, bahwasannya di dunia ini bukan tempat untuk bermukim. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, apaan? Lillahi apa? Dunya kama hilil makar. Wa inna ma hilil mamar. Fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, apa beliau mengatakan? Dunya kama hilil magar wa inna ma hilil mamar. Dunia nih tempat kita lewat, bukan tempat kita bermukim. Makanya berpikirlah kalian wala takun kasaimah. Jangan seperti apa binatang ternak. Jadi pikirannya dunia, wah kerja, udah kerja, yang nolong saya cuma pekerjaan. Udah kerja terus, mau halal, mau haram, mau nipu, mau enggak, udah terserah.
Yang penting saya dunia bisa beli ini, bisa beli ini. Naudzubillah. Nih, orang-orang yang tertipu. Nih, mau halal mau enggak, udah yang penting mah nggak apa-apa dah, udah embat aja. Kan yang penting dapat duit. Ya, naudzubillah, hati-hati. Orang yang seperti ini nggak ada bedanya sama apa? Hewan. Nggak ada bedanya sama hewan. Fafkir wa am'in fin nadar wala takun kasaima, kata Al-Habib Abdullah bin Salim. Jangan kau seperti binatang ternak. Udah kerjaannya makan, kerja, makan, kerja. Akhirnya apaan? Meninggal dunia nggak bawa apa-apa. Ya. Kan kata Imam Syafi'i tadi apaan? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Mereka jadikan yang namanya dunia ini cuma batu lompatan. Bentar. Ya. Makanya nggak heran orang-orang kalau yang udah ada di dalam hatinya dunia, hilang dunianya, gila. Nggak jadi DPR, nggak jadi bupati, nggak jadi apa-apa. Udah gila. Hartanya hilang kebakaran, gila. Dunia masih bisa dicari, ya. Gara-gara dunia orang bisa dengki-dengkian. Sama dulu satu SD, satu SMP, di sana buka warung, di sini buka warung, dengki-dengkian. Ini kan lucu. Yang ngasih rezeki ini siapa? Yang ngasih rezeki itu Allah. Ya. Ngasih rezeki itu Allah, kenapa kita masih ribut, ya? Orang-orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i, mereka jadikan dunia hanya untuk batu lompatan. Mereka perbaiki apaan? Amal mereka sampai mereka menjadi orang-orang yang selamat. Nih makanya jangan sampai yang namanya karena dunia, saya sering bilang, akhirnya lupa sholat. Karena pekerjaan kita lupain Allah, karena pekerjaan kita lupain taklim, lupain belajar. Naudzubillah. Itu nggak bakal nolong kita. Nih yang bakal nolong kita kayak gini. Sholat kita itu yang bakalan nolong kita. Dengan majelis taklim seperti ini, kita tahu yang namanya mana halal, mana haram. Kita sempetin walaupun capek-capek. Orang bisa kok ngaji, bukan ngaji. Orang bisa sekolah. Dari mana? Jarak 10 kilo dia bisa tempuh setiap hari. Libur cuma sekali, minggu doang. Setiap hari dia bisa tempuh. Untuk apaan? Sekolah. Sehari 10 kilo jarak yang dia tempuh. Ngaji cuma seminggu sekali. Udah seminggu sekali, hujan dikit, males. Ditanya, aduh saya banyak nih pekerjaannya, sibuk ini, sibuk itu. Ataupun, aduh jauh nih, males. Seminggu sekali. Ente sekolah bisa jauh-jauh. Orang Tugu, sekolah di Ciawi bisa. Ngaji dari Hankam ke Hankam. Gak bisa juga. Subhanallah. Ya. Apa yang menjadikan itu semua? Gak ada hidayah. Justru orang-orang yang seperti itu hakikat sayang kepada kita. Izin Bib, kena sindiran keras bagian ngaji dekat aja gak bisa. Si Omar. Iya Mar, bener gak? Orang belum dapet hidayah berarti. Udah ngaji seminggu sekali kadang. Ya. Itu motivasi untuk kita supaya kita lebih dekat. Makanya kalau dunia kita ingin diperbaikin sama Allah, perbaikin dulu akhirat kita. Ya, perbaiki akhirat kita. Jangan sampai kita belangsak di dunia, capek sampai di dunia enggak, ya Allah. Ya. Sampai capek banting tulang. Istilah kata kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya belum pernah ngeliat tuh pekerjaan yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu pekerjaan apa? Salto kayaknya. Itu belum pernah ngeliat. Sampai istilah kata kayak gitu. Banting tulang. Tapi lupain Allah, nggak bakalan ada keberkahan. Ya. Makanya sayang, jangan sampai udah capek dunia, nggak ada hasil. Naudzubillah. Capek dunia sampai tipes seminggu. Kan nggak ngurusin dunia, tangan sama muka beda, belang kayak zebra. Jadi kayak gitu. Jadi udah tenang aja, kalem aja. Muka seri-seri. Itu setiap hari berseri-seri, kenapa? Nggak pusing apa? Kenapa pusing? Udah ada bagiannya dari Allah. Kalau udah ya berarti rezeki, kalau enggak ya berarti bukan. Udah tenang kan kayak gitu. Enak nggak hidup kayak gitu? Nggak memberatkan. Wah gimana ya besok ya? Takut sepi nih. Aduh, apa ya? Pasang badut nih di depan. Apa ya kira-kira besok nih biar rame? Udah tawakal berarti belum rezekinya, ya. Udah kayak gitu.
kan enak. Oh berarti kalau belum rezeki harus sholawatnya tingkatin nih. Sholat duhanya dijaga nih. Apaan lagi? Sholat wajibnya harus dijaga, jangan sampai. Nah itu yang perlu kita harus perhatikan. Apaan? Kedekatan kita sama Allah. Kok rezeki saya susah? Wah jangan-jangan sholat saya males nih. Oh jangan-jangan sholat duha saya lewat nih. Jangan-jangan sholawat saya kendor nih. Ya, makanya nggak bakalan ada orang yang susah kalau di dalam hatinya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada unsur ada unsur riba, ada unsur judi. Jadi kripto. Nah saya bingung tuh, ada orang-orang pengen cepet kaya, cuma nggak pakai jalan halal. Ini yang bingung. Oke lah, sekarang pakai kripto nggak bakalan ada keberkahan kayak gitu tuh. Ya, dolar pakai apa rating tuh? Saham. Trading. Nah, trading itu ada unsur yang namanya judinya. Jadi itu haram. Kalau naik untung, kalau turun rugi. Itu namanya judi. Ya, judi kayak gitu nggak boleh. Kripto, apaan lagi tuh? Trading, apaan lagi? Kayak gitu-gitu dah. Semisal kayak gitu kan, nggak jauh dari kayak gitu. Ataupun kemarin Eddie Cash